Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Debt collector kayaknya saya. Sampai saya akhirnya Bank Indonesia ke Invest bisa. Judi online saat ini itu sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Mainan kayak gitu tuh modelannya nggak ada menang nggak ada kalah, Kak. Model itu dia tuh kalah. Biasanya nih kalah banyak, menangnya itu sedikit. Mafia akses judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terbongkar. Puluhan orang ditangkap karena bekerja sama menjadi backing bagi ribuan situs judi online agar tidak diblokir. Sungguh ironis, kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan justru menyalahgunakan wewenangnya demi mendapatkan limpahan uang haram. Mampukah virus judi online yang telah menginfeksi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia diberantas? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital masih terus berlanjut. Setidaknya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 tersangka terkait kasus ini. Dari total tersangka yang ditangkap, 10 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komdigi. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online. Dari 5.000 situs judi online yang harus diblokir, sebanyak 1.000 situs diloloskan dan dijaga agar bisa tetap beroperasi. Para tersangka melakukan perbuatan tercela itu demi meraup uang haram senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Senin 25 November 2024, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dipimpin oleh Kapolda Irjen Pol Karyoto mengumumkan hasil penyidikan kasus judi online dan membeberkan bagaimana karyawan Komdigi melindungi ribuan situs judi online. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis, mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah. 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Berdasarkan rilis Polda Metro Jaya, buka tutup blokir situs judi online dikendalikan oleh trio A, yakni tersangka AK, AJ,
dan A alias M yang merupakan pegawai Komdiji. Ketiganya berperan mengumpulkan uang setoran, memverifikasi situs judi online agar tidak terblokir, serta sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan oleh seluruh tersangka. 9 pegawai Komdiji lainnya yang terlibat kasus ini masing-masing berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. Sementara 7 orang berinisial B, BS, HF, BK, dan 3 DPO, yakni JH, F, dan C, berperan sebagai agen pencari situs judi online. Tersangka lain yakni MN dan DM berperan mengumpulkan list situs sekaligus menampung uang setoran dari bandar. Sementara 4 orang berinisial A, BN, HE, dan J yang masih berstatus DPO merupakan bandar atau pengelola situs judi online. 2 orang berinisial D dan E berperan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian 1 orang berinisial T memiliki peran merekrut para tersangka. Para tersangka menjadwalkan memblokir situs judi online setiap 2 pekan sekali dengan mematok tarif 8,5 juta rupiah per situs. Jika dalam waktu tersebut pemilik situs judi online tidak menyetorkan uang, maka situsnya akan diblokir. Kasus backing situs judol di Komdiji juga menyeret nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Publik mendesak agar Budi Ari turut diperiksa karena dirinya lah yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika selama 15 bulan terakhir. Budi Ari pun menyatakan siap jika harus diperiksa. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas itu. Ya, Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Siap, pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak tugas pegawai Komdiji yang dipisah Pak? Ya, tahu lah nama. Sementara itu, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia bermain judi online. Mirisnya, 80.000 di antaranya merupakan anak berusia di bawah 10 tahun. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah. Tentunya judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat. Menanggapi tingginya jumlah anak yang terpapar judi online, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan keprihatinannya. Sangat memprihatinkan kita semua bahwa ada 80.000 anak yang terlibat dalam judi online. Tentu saja mereka adalah sebagai korban ya. Jumlahnya sangat fantastis. Kenapa itu sampai terjadi? Karena memang anak-anak dekat sekali dengan internet ya, dengan dunia media sosial, dengan digital ya. Hampir semua anak-anak kita memegang handphone ya, dan handphone itu terkoneksi dengan internet. Selain menyebabkan kecanduan, judi online pada anak juga membuat anak nekat melakukan tindak kriminalitas.
di beberapa daerah ada beberapa kasus anak yang melakukan tindak kriminal, apakah itu pencurian, apakah itu bunuh diri, atau menyalahgunakan uang jajan dan sebagainya karena faktor judi online. Tak melihat latar belakang pekerjaan, usia maupun status sosial, judi online menyasar banyak orang. Bukan dari kalangan dewasa saja, namun juga dari anak-anak. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anak di bawah umur yang merupakan mantan pecandu judi online. Saya samarkan identitasnya ya, Mas, saya panggil Ano. Ano sudah berapa lama sebelumnya menjadi pecandu judi online? Sudah ada dari tahun 2021-2022. 2021-2022. 2022. Sekarang usia kamu berapa? 17. 17 tahun. Artinya 3 tahun yang lalu masih 14 tahun. Iya, Masih sekolah menengah pertama, masih. SMP. Iya, masih SMP. Pada saat itu dari mana awal mula bisa tahu mencoba-coba judi online? Sering lihat teman saya nih bermain judi online. Saya juga heran kenapa nih teman saya main game bisa menghasilkan duit, tapi dia nggak kerja, nggak apa-apa. Baru saya nanya-nanya tentang judi online ini, kebesokannya baru saya main, Kak. Saya mau nyobain. Pada saat itu teman yang pertama kali main judi online ini dari lingkungan sekolah atau lingkungan mana? Lingkungan dekat rumah, Kak, tongkrongan. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Itu saya main itu dikasih tahu kalau mau deposit ke dalam bank buat main aku situs ini bisa ke counter, bisa ke ATM juga. Itu saya sempat main judi online itu pakai ATM teman saya, Kak. Saya bermain itu sekitar 50.000. 50.000 depositnya Iya. pada saat itu. Ya, Uang berarti dari jajan dari orang tua. ya dari uang saku sekolah saya, kadang saku uang sekolah. jajan saya dari orang tua. Kadang saya main itu juga. Saya sempat yang namanya nggak ada uang jajan, nggak ada uang saku sekolah, nggak ada apa-apa. Saya sempat jual banda, Kak. Kayak jual banda-banda saya, kayak jual jaket. Benda-benda kamu benda-benda dijual? Saya, iya. Saya jual jaket, jual sepatu, baju, saya jual untuk bermain situs judi online itu doang, Kak. Uang jajan dari orang tua pada saat itu dikasih berapa, Ano? Dikasih sehari itu dikasih 25.000. Sehari 25.000. Sehari 25.000. Artinya kamu deposit 50.000 ini jajan 2 hari. Iya, jajan 2 hari. Saya jajan 2 hari, kadang nggak tentu juga, Kak. Saya dikasih 25.000 itu, kadang dikasih, nanti saya bakal bisa minta lagi. Saya nggak nentu. Apa alasannya minta tambahan ke orang tua itu? Buat jajan, beli ini, beli itu. Padahal saya untuk bermain situs judi online. Tak hanya merugikan diri sendiri, judi online juga mengancam keharmonisan rumah tangga. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Hutang kepada teman, pinjaman online, gadai barang.